Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran PPKN di kelas 8 bersama saya Subandrio. Marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Dan selanjutnya jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, kemudian like dan share ke teman-temannya biar bermanfaat. Terima kasih. Bahasan kita di materi bab 6 yang berjudul memperkuat komitmen kebangsaan. Siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Mari kita bahas bersama-sama tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sekarang patriotisme. Apa pengertian patriotisme? Jadi patriotisme menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sikap dan semangat yang sangat cinta kepada tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Ya. Jadi sikap dan semangat yang sangat cinta kepada tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Nah, itu pengertian patriotisme. Menurut Ensiklopedia Indonesia, istilah patriotisme berasal dari bahasa Yunani, patris yang berarti tanah air. Dari uraian disimpulkan bahwa patriotisme mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat adalah berjiwa pembaruan dan tak kenal menyerah, ya. Jadi punya jiwa pembaruan itu adalah mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian tidak kenal menyerah, artinya jangan mudah putus asa. Ya, harus tetap semangat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ide-ide dan gagasan-gagasan yang baru itu digunakan untuk kepentingan pembangunan bangsa Indonesia. Karena pembangunan bangsa Indonesia tergantung dari kita semua sebagai warga negara dan sebagai generasi muda. Kemudian yang kelima, berjiwa pemburu. Artinya mencari informasi-informasi yang kurang. Kalau kalian dalam posisi belajar, mencari sumber-sumber pembelajaran dari manapun, ya, bukan hanya dari Bapak Ibu guru, tapi sekarang sumber-sumber mana ini? Dari buku paket, kemudian dari modul, kemudian dari internet, dari YouTube dan sebagainya sebagai bahan kalian untuk belajar. Nah, kalian tidak paham, kita diskusikan untuk sama-sama kita belajar. Bentuk pengamalan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, dan sekolah dalam berbagai bentuk. Yang pertama dalam kehidupan negara. Ya, yang harus dilakukan adalah satu, membayar pajak secara tertib. Dengan membayar pajak berarti membantu pembangunan nasional. Karena semua pembiayaan pembangunan itu berasal dari pajak. Contohnya apa pajak? Ya, pajak bumi dan bangunan, pajak sepeda motor, ya. Kemudian ada pajak penghasilan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah menjaga fasilitas-fasilitas umum seperti halte, terminal, telepon umum, ya kan, jembatan penyeberangan. Nah, itu harus dijaga, taman, ya. Jadi harus dijaga, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak coret-coret atau tidak merusak. Karena fasilitas umum itu digunakan untuk umum dan dibangun dengan biaya rakyat. Jadi kalau nanti dirusak, kemudian dikotorin, nah akhirnya apa? Mengeluarkan biaya lagi pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus mengeluarkan biaya lagi sehingga biaya bisa digunakan yang lainnya akhirnya tersedot karena kita merusaknya, ya. Nah, itu jangan sampai kita merusak fasilitas-fasilitas umum. Kemudian yang ketiga, C, mengharumkan nama bangsa dalam dunia internasional, misalnya menjadi juara olimpiade,
kemudian lomba-lomba lain tingkat internasional. Nah, itu mengharumkan nama baik Indonesia. Ya, contohnya kalau kalian ahli dalam bidang teknologi, kemudian ahli dalam bidang olahraga, ya kalian membawa harum nama bangsa Indonesia ketika kalian ikuti lomba-lomba internasional. Kemudian yang D, memberikan sumbangan devisa bagi negara, misalnya TKI, tenaga kerja Indonesia. Nah, contohnya tenaga kerja Indonesia di Taiwan atau di Malaysia. Nah, itu dia menghasilkan devisa bagi negara, ya. Kemudian yang E, berpartisipasi aktif dalam ikut memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi korupsi itu apa? Korupsi itu mengambil uang negara, nah, mencuri uang negara. Kemudian kolusi itu memalsukan data-data, memasukkan anggaran dan sebagainya, itu kolusi. Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti itu tidak boleh melakukan yang merugikan negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk kepentingan golongan itu mungkin golongan partainya atau golongan organisasinya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian nepotisme itu memasukkan keluarga-keluarga dia, keluarga terdekat tanpa ada tes-tes yang memberatkan atau pilih kasih lah. Kalau keluarga dia enak masuk kerja menjadi PNS, nah itu nggak boleh. Jadi semua itu adil untuk semua rakyat, ya, dengan tes yang terbuka. Kemudian siapapun boleh mengikuti, yang lulus ya berarti mereka yang menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur negara. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian yang kedua itu dalam kehidupan masyarakat, ya. Yang pertama adalah kerja bakti memajukan daerahnya, gotong royong, kerja bakti dan sebagainya, itu adalah untuk kepentingan bersama. Kemudian mendorong masyarakat melalui penyuluhan tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi yang akan menjaga lingkungan itu siapa? Kita semua. Kita buang sampah pada tempatnya, kemudian membuat taman, setiap rumah membuat taman sendiri-sendiri. Akhirnya lingkungannya menjadi sejuk, menjadi hijau royo-royo, ya kan? Jadi enak dipandang. Kemudian masing-masing mencat pagarnya, kemudian membersihkan got-gotnya, ya masing-masing. Setiap rumah menjaga kebersihan dan kesehatannya akan bersatu dalam satu lingkungan RT umpamanya, dalam satuan RW atau santungan kampung. Nah, semua akan bersih dan sehat. Kemudian yang C, menjadi orang tua asuh untuk membiayai pendidikan anak yang tidak mampu di lingkungannya. Jadi umpamanya kita lebih mampu dari yang lain, kita saling membantu, ya, membiayai mereka yang tidak mampu menjadi orang tua asuh. Kemudian yang D, menjaga nama baik masyarakat dengan tidak melakukan tindakan tercela. Contohnya umpamanya mengadakan rampok, asalnya dari mana nih? Kampung A. Nah, sehingga kampung A itu kan jadi jelek. Oh, kampung A itu suka tawuran terkenalnya. Atau kampung A dengan kampung C itu tiap Ramadan habis sahur tawuran terkenal umpamanya, kan malu. Nah, harusnya seperti itu dihindari. Harusnya hidup rukun, bersatu, gotong royong, ya. Nah, budaya gotong royong itu sudah sejak ada dari zaman sebelum dijajah, ya. Pada zaman kerajaan itu kita hidup saling tolong menolong, gotong royong membangun rumah, gotong royong dan sebagainya. Harus tolong menolong tanpa pamrih. Kemudian yang E, menjaga dan mencegah agar lingkungan tetap sehat dan dalam arti fisik dan atau moral, ya. Jadi menjaga sehat lingkungannya secara fisik, membersihkan lingkungan, contohnya secara fisik itu ya, membersihkan got, membuang sampah pada tempatnya. Secara moral berarti harus menjaga etika, ya, tidak ada free sex, ya, atau kan pacaran di taman-taman atau pergaulan bebas atau adanya narkoba. Nah, itu juga menjadi sampah masyarakat nanti. Masyarakat sono terkenal narkoba, masyarakat sono terkenal suka berdua-duaan pacaran. Nah, itu nggak baik, sehingga masyarakat lingkungan di situ terkenal jeleknya secara moral. Nah, itu juga harus dijaga. Kemudian anak itu suka tawuran,
antara RT sini dengan RT sono. Nah, itu secara moral juga terkenal menjelekkan masyarakat situ. Atau mencuri motor, mencuri maling apa umpamanya. Kamu dari kampung mana? Kampung A. Oh, berarti terkenal nih kampung A tukang maling. Nah, itu kan berarti menjelekkan masyarakat setempat. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan berkeluarga. Contohnya adalah menjaga nama baik keluarga. Ya, jadi perilaku kita di masyarakat itu akan dinilai masyarakat. Umpamanya kita sopan santun. Oh, sopan itu anaknya siapa sih? Oh, anaknya si C. Oh, berarti dia itu orangnya baik. Nah, kita harus menjaga. Kalau ada orang tua sopan permisi, kalau ada orang tua mengucapkan salam, kalau masuk rumah mengucapkan salam, tidak teriak-teriak gitu, atau tidak berbuat yang tidak baik, itu membawa nama keluarga. Oh, itu anaknya siapa sih? Anaknya C. Kok tidak sopan sama orang tua, ngomongnya kasar. Nah, itu juga membawa nama baik keluarga. Makanya setiap kalian keluar rumah harus menjaga nama baik keluarga. Kalau kalian berbuat tidak baik, ya berarti menjaga. Wah, anak itu pacaran sih berduaan, baru SMA, baru SMP udah pacaran. Anaknya siapa sih? Wah, anaknya si C. Oh, padahal anak si C itu guru, atau anak si C itu pejabat. Nah, itu kan mempermalukan. Nah, itu tidak boleh. Itu membawa nama baik keluarga. Kemudian yang B, berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan keluarga. Ya, jadi kalau orang tua kalian susah, kalian bukan ongkang-ongkang olo. Istilahnya apa ya? Santai-santai. Kalau bahasa Jawa itu ongkang olo. Santai-santai, nggak boleh, tapi kalian harus membantu. Oh, minimal kalau yang perempuan membantu menyapu, membantu nyuci piring, membantu cuci baju. Nah, kalau yang laki-laki bisa membantu ibunya ngangkat apa. Nah, itu juga membantu. Syukur-syukur bisa meringankan beban orang tua. Ya, kalau punya warung, orang tuanya capek nungguin, ya kan? Membantu belanja. Nah, itu juga meringankan keluarga gitu. Kemudian yang C, orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya dengan bekerja keras kemudian mencarikan biaya. Jadi orang tua itu banting tulang mencarikan biaya, kemudian kalian enak-enak, ya, tidak belajar. Nah, itu juga kasihan. Makanya orang tua itu tidak pengen anaknya itu gagal seperti dia. Bahkan dia pengen anaknya itu lebih sukses, ya. Makanya kalian harus sadar diri, harus berjuang, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang D, ya, dengan tulus merelakan kepentingan putra-putrinya menjadi guru di daerah terpencil. Ya, ini contohnya umpamanya di daerah terpencil itu kurang tenaga guru, kurang tenaga kesehatan. Nah, sebagai orang tua harus rela anaknya untuk tinggal di sana demi pembangunan, biar pemerataan pembangunan. Ya, kalau kota-kota besar saja yang orang pintar-pintar, akhirnya yang di kampung-kampung ketinggalan informasi, ketinggalan pendidikan. Nah, itu tidak boleh, ya. Menjaga nama baik sekolah, mengharumkan nama baik sekolah. Nah, C adalah tekun dalam mendapat prestasi yang membanggakan bagi sekolah ataupun bagi diri sendiri. Kemudian yang D, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai siswa sesuai dengan tata tertib sekolah. Ya, haknya apa? Haknya mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan fasilitas sekolah. Kewajibannya jangan lupa apa? Kalau di swasta sekolahnya berarti dia harus membayar uang sekolah, SPP, uang lain-lainnya. Nah, itu harus dipenuhi. Jangan sampai kita menuntut hak tapi kewajiban kita tidak. Kemudian kita kewajibannya apa? Harus mentaati tata tertib sekolah. Kita tidak boleh terlambat, harus pakai seragam sesuai dengan aturan, ya kan? Nah, semua itu harus kalian laksanakan. Ini adalah dalam kehidupan sekolah. Kemudian yang E, sumbangan bagi para siswa yang kena bencana korban alam. Nah, itu merupakan partisipasi dari keluhuran budi pekerti. Contohnya umpamanya ada yang kena banjir, kemudian ada yang meninggal dan sebagainya, kalian ikut menyumbang. Nah, itu ada 5 ya contoh dalam kehidupan sekolah. Kalian pahami ya, ini ada 5.
Ya, jadi ada 5. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah, kemudian mengharumkan nama baik sekolah, kemudian belajar dengan tekun, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban, kemudian sumbangan bagi para siswa yang kena bencana, korban bencana alam. Nah, itu kalian harus pahami. Nah, kita lanjutkan sekarang yang B, makna dan komitmen kebangsaan. Ya. Jadi yang pertama, komitmen adalah sikap atau perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu jadi kita akan lebih mementingkan negara. Kalau pribadi kita itu merugikan negara, apalagi nggak boleh. Ya, jangan sampai malah mementingkan partainya, mementingkan organisasinya. Nah, nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah komitmen pada pendiri negara. Nah, semangat komitmen para pendiri negara ini mempunyai beberapa komitmen yang harus menjadikan contoh bagi kita. Yang A adalah memiliki semangat persatuan, kesatuan nasionalisme yang tinggi dicerminkan dalam bentuk cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ya, contohnya tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan nasional, Insinyur Soekarno, Agus Salim, Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan dan sebagainya. Nah, itu para pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh nasional yang dia mementingkan negaranya untuk kemerdekaan. Nah, itu kita ambil contohnya. Kemudian adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kemudian C, selalu bersemangat dalam berjuang untuk membangun negara Indonesia. Nah, itu kalian semangat mereka untuk mengadakan Sumpah Pemuda, walaupun saat itu mereka dikejar, ditangkap oleh Belanda, tapi mereka tetap semangat. Ya, bukan hanya hartanya, jiwanya dia korbankan untuk bangsa Indonesia. Nah, itu sebagai contoh. Nah, hari ini kalian itu bukan jiwanya yang hanya untuk rajin belajar, rajin sekolah, kemudian rajin membangun. Nah, itu yang harus kalian miliki dari ini. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Silakan kalau memang kurang jelas silakan tulis di kolom komentar dan kita lanjutkan nanti di bagian ketiga. Terima kasih, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.